Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Hafiz ingin menjelaskan tentang ekonomi pembangunan pertanian. Ekonomi pembangunan pertanian. Nah, setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus memiliki eh, pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting bagi sektor-sektor yang berdampak padanya. Salah satunya seperti mau mengambil kebijakan ekonomi. Nah, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus mengambil kebijakan tidak hanya melihat sisi ekonominya saja, tetapi ekonomi itu berhubungan dengan lingkungan dan sosial. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa di era sekarang ini, sistem ekonomi pertanian itu lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena sistem pertanian modern itu bisa mengkolaborasikan antara sistem yang tradisional itu sudah mengkolaborasikan kehutanan dengan pertanian yang ada. Nah, sekarang ini para petani dari sektor pertanian telah melaksanakan agrokehutanan, yaitu adalah sebuah sistem gabungan pohon-pohonan dan ladang buah-buahan dapat disimpan dalam rata-rata 1-5 ton CO2 per hektar setiap tahunnya. Nah, dengan menggabungkan pohon-pohon dan ladang-ladang tersebut yang telah dilakukan dalam sistem pertanian modern, menunjukkan bahwa sistem pertanian modern ini, ekonomi pertanian modern ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan industri yang jelas-jelas mungkin pada contohnya di kasus ini ada kasus, saya memberikan kasus ada 2 perusahaan cemari Das Citarum kena hukum 16,26 miliar. Nah, di kasus ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2008. Namun sekarang pengadilan mengabulkan gugatan perdata ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perusahaan yang mencemari lingkungan ini di daerah aliran Sungai Citarum. Dan Pengadilan Negeri Balai Bandung memutuskan PT Kamarga Kurnia Tekstil Industri bersalah dan hukuman PN Jakarta Utara buat PT How Are You Indonesia. Perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan hidup Das Citarum dan dihukum membayar ganti rugi sebesar 16,26 miliar. Nah, pelaku pencemaran lingkungan hidup di Citarum ini harus dihukum seberat-beratnya. Terlebihnya saat ini pemerintah mengupayakan restorasi Das Citarum. Aksi perusahaan ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem, serta berdampak pada wilayah luas dalam waktu yang lama. Nah, dari sini saja sudah dijelaskan bahwa pencemaran yang dilakukan oleh 2 perusahaan ini dapat mempengaruhi yang namanya ekosistem, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan juga ekosistem atau lingkungannya yang terkena dampak tersebut. Nah, di sini datanya berdasarkan Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung, luas seluruh Das Citarum mencapai 721.945,66 hektar. Das ini menjadi penting karena menjadi sumber 80% kebutuhan air minum penduduk Jakarta. Nah, Citarum juga menjadi penyedia air bagi 420.000 hektar persawahan yang membuat lahan irigasi Cianjur dan Karawang menjadi lumbung pangan warga Jawa Barat sejak dahulu. Nah, dari data tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa ini karena
industri ini melakukan tindakan yang tidak mendorong kelestarian lingkungan, dia sangat berdampak bagi ekonomi di daerah yang terkena dampaknya. Contohnya itu dia berdampak dengan pertanian juga. Nih, dia berdampak pada aliran penyedia air di 420.000 hektar persawahan. Saya akan memberikan gambaran dari berita tersebut. Nah, mari kita mulai dengan materi yang lain. Nah, kemudian, kenapa sih pertanian itu sangat penting bagi perekonomian Indonesia? Karena dia merupakan salah satu sumber mata pencarian utama bagi banyak orang. Itu adalah pertanian. Sekitar 70% dari orang-orang secara langsung menggantungkan sumber pendapatannya bagi sektor pertanian. Presentasi yang tinggi ini akan dijadikan sebagai hasil karena tidak ada pengembangan kegiatan non-pertanian yang mampu menyerap populasi di Indonesia yang terus tumbuh cepat. Kemudian ada kontribusi terhadap pendapatan nasional. Pertanian adalah sumber utama pendapatan nasional bagi sebagian besar negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kemudian ada pasokan makanan manusia dan hewan. Nah, sektor pertanian ini dijadikan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dan juga pakan bagi hewan peliharaan seperti ternak sapi yang bisa menghasilkan susu untuk dimanfaatkan sebagai makanan pelindung. Selain itu, daging sapi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Kemudian adalah pendukung perdagangan internasional, yaitu adalah produk pertanian seperti gula, teh, beras, rempah-rempah, tembakau, kopi, dan sebagainya, merupakan barang ekspor utama negara-negara yang mengandalkan pertanian. Jika ada praktik pembangunan pertanian yang lancar, maka proses impor dapat ditekan sementara proses ekspor dapat meningkat pesat. Ini membantu mengurangi neraca pembayaran negara yang tidak menguntungkan, serta menghemat devisa. Nah, jumlah dapat digunakan dengan baik untuk mengimpor input penting lainnya, permesinan, bahan baku, dan infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan ekonomi negara. Kemudian ada hasil surplus yang menguntungkan, yaitu adalah pertumbuhan sektor pertanian berkontribusi terhadap hasil surplus yang dapat menghasilkan keuntungan. Banyak negara maju yang terlibat dalam manufaktur, pertambangan, dan sektor non-pertanian lainnya, tapi tidak fokus mengembangkan sektor pertanian. Meskipun begitu, semua individu di negara maju tetap menggantungkan pada produk makanan, karena makanan masih menjadi kebutuhan pokok. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka hanya bisa menemukannya dari hasil surplus negara lain yang dipasarkan kepada mereka. Dan seiring perkembangan sektor pertanian, hasil produksi pun dapat meningkat sehingga menyebabkan terjadinya surplus hasil produksi, seperti di Indonesia yang kemudian dapat diekspor ke negara lain dan menghasilkan keuntungan. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa intinya negara yang tidak mementingkan dari sektor pertanian, misalnya dalam sektor industri, dia fokus dengan sektor industri, namun kan dalam sehari-harinya dia butuh kebutuhan pokok. Nah, jika negara mengambil kebijakan ekonomi pembangunan pertanian, nah dari itu dia mengembangkan ekonomi pertaniannya, dia telah memproduksi banyak sampai hasilnya itu surplus pertaniannya. Nah, si negara yang mementingkan industri tadi kan butuh juga bahan-bahan pokok makanan. Nah, dari negara tersebut mengambil dari hasil surplus yang dihasilkan oleh negara-negara yang memiliki pandangan ekonomi pembangunan pertanian. Nah, seperti Indonesia. Nah, Indonesia misalnya Indonesia mempunyai surplus nih. Surplusnya ini bisa diekspor. Nah, hasil ekspornya ini dapat membangun ekonomi nasional. Kemudian
kemudian itu setelah kita melakukan ekspor, setidaknya kita melakukan sedikit pengereman terhadap impor kita. Kemudian dari sini ada sumber bahan baku. Nah, sumber bahan baku ini untuk industri-industri besar seperti kapas dan kain goni, gula, tembakau, dan minyak nabati adalah pertanian. Nah, sebenarnya semua di sektor pertanian seperti ini tadi, sektor industri itu membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian. Nah, apabila pertaniannya baik, maka sektor industri akan mengikuti karena sebenarnya bahan bakunya itu dari pertanian. Apabila hasil dari pertanian itu baik, maka akan industri lebih menghasilkan barang-barang yang baik juga. Namun, pada saat ini saya akan menjelaskan bahwa antara kita mau memilih antara pendekatan ekonomi pertanian ataupun industri sebenarnya sama-sama baik. Namun para pemerintah ini harus memilih salah satu dari kedua kebijakan tersebut. Namun lebih baik apabila menyeimbangkan antara pertanian dan industri, itu malah lebih baik. Namun jika pada saatnya dia tidak bisa harus memilih, maka harus ada yang dikorbankan. Berikut akan saya berikan data tentang penguatan ekspor di Indonesia pada tahun 2020 ini, yaitu sebesar 22,98%. Berikut ini adalah beritanya. Ini adalah berita yang salah saya kutip yang menunjukkan bahwa Indonesia mencatat angka peningkatan nilai ekspor produk pertanian pada Februari 2020 meningkat sangat tajam, yaitu 22,98% dibandingkan bulan yang sama pada tahun yang lalu, yaitu Februari 2019. Mari kita sambung. Kemudian yang terakhir ada ini berita yang baik juga dari Kementerian Pertanian bahwa petani di Banten itu justru panen di tengah COVID ini malah panen raya surplus beras sebesar 160.132 ton yang cukup untuk konsumsi sampai dengan Oktober. Nah, berikut adalah berita yang telah saya kutip. Berikut ini adalah berita yang telah saya kutip. Kemudian kita next. Yang terakhir lagi ada bahwa pertanian itu memiliki harga pangan yang stabil. Nah, di sini ada data statistik perkembangan harga harian eceran pangan di tingkat perdagangan eceran. Berikut adalah data yang saya akan berikan. Ini adalah data yang telah saya ambil dari Kementerian Kementerian Pertanian maksudnya, tentang perkembangan harga harian pangan di tingkat perdagangan eceran. Terima kasih. Demikianlah dari pendapat saya tentang ekonomi pembangunan pertanian, di mana menggunakan pertanian modern itu lebih baik dengan lingkungan, dan efek-efeknya itu sangat baik lah pokoknya untuk pembangunan ekonomi nasional. Demikianlah saya mohon diri. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.